Saya mau cerita soal gaya kepemimpinan, dimulai dari sebuah insiden. Jadi ceritanya malam itu hujan deras sedang mengguyur wilayah Jakarta Utara. Nah, warga sekitar daerah tersebut seketika mencium aroma menyengat, seperti berasal dari bahan bakar bensin dengan aroma yang tidak wajar. Dan bau bensin dan juga gas bercampur di mana-mana. Lalu terdengar suara. Dan benar saja bau bensin yang menyengat itu telah memantik amukan dari si jago merah. Dan amukan itu diketahui berasal dari depo Pertamina Pelumpang yang meledak dan terbakar ketika Jakarta sedang basah diguyur hujan pada hari Jumat 3 Maret lalu. Para warga dibuat kaget dan panik akibat ledakan itu. Mereka mesti berlarian kemana-mana, menyelamatkan keluarga dan diri mereka sendiri. Dan tentu saja sosial media, berita dipenuhi dengan kejadian itu. Sialnya, amukan itu telah menjalar sampai ke pemukiman warga Kelurahan Rawabadak Selatan, termasuk Kampung Tanah Merah yang berlokasi di dekat depo. Apinya menyebar ke rumah-rumah warga di Kelurahan Rawabadak Selatan, termasuk Kampung Tanah Merah yang sekarang lagi viral itu. Dan yang membuat prihatin adalah kejadian itu menimbulkan korban. 19 orang meninggal. 38 orang dirawat di rumah sakit. Kebakaran yang terjadi di satu titik ternyata telah merembet kemana-mana dan telah membuat belasan orang tewas. Nah, alhasil selain telah memakan korban jiwa, banyak ditemukan orang-orang dengan luka bakar, rumah hancur, mobil pemadam kebakaran kemana-mana, dan sirine ambulan di mana-mana menjadi suasana yang nggak biasa terjadi di daerah depo Pelumpang itu. Nah, setelah kejadian itu, siapakah yang mesti dituntut memberi tanggung jawab atas tragedi itu? Lantas berhakkah warga sekitar depo Pelumpang menuntut keadilan bagi dirinya dan juga sanak keluarganya akibat kebakaran itu? Ya, seperti yang kita ketahui ya, Pertamina sebagai badan usaha milik negara, mau nggak mau mesti bertanggung jawab pada kecelakaan yang menimbulkan banyak korban jiwa ini. Jelas Pertamina tak bisa lepas tangan, itu sudah pasti, atau melempar masalah misalnya. Terlebih masalah itu telah merenggut nyawa manusia yang tak bersalah. Nah, maka dari itu, Presiden Jokowi sampai kemudian ke jajaran menteri di kabinetnya memutuskan untuk memperhatikan Pelumpang. Dari semua tokoh yang datang ke lokasi itu terdapat nama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang menjadi sosok kunci dalam penanganan kasus Pelumpang itu saat ini. Lalu gimana Erick Thohir bertindak dan bersikap dalam menyelesaikan tragedi yang telah memakan belasan nyawa dan kerugian yang tak terkira ini? Ada nyawa yang hilang, belum lagi soal harta dan benda. Tonton sampai kelar ya. Kita kuliti satu-satu masalah ini. Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Pada kenyataannya Erick Thohir bukanlah sosok pengecut yang suka lempar-lempar masalah. Ketika mendapat tragedi itu, ia mengambil sikap sigap langsung mengunjungi tempat kejadian perkara. Bahkan nggak berselang lama setelah si jago merah itu sedang ngamuk-ngamuknya melahap rumah-rumah warga, dia datang. Dalam kunjungannya itu, Erick Thohir menginvestigasi dan memetakan apa yang menjadi penyebab dari tragedi ini untuk menentukan sikap serta tindakan yang tepat ketika sedang dihadapkan dengan permasalahan di depan matanya sendiri. Ya, seperti biasa, Erick Thohir yang memang ringan tangan dan sosial ini jelas memberikan santunan dan juga simpati Erick Thohir pada warga yang terkena musibah itu. Bahkan Erick merancang prioritas khususnya bagi masyarakat terdampak kebakaran. Seluruh kebutuhan penyembuhan ia petakan dan dijamin langsung oleh Erick yang juga akan dibantu oleh Pertamina. Ini loh, pemimpin itu memang setidaknya punya empati. Hadir di saat
rakyat memerlukan. Setidaknya seperti itu. Erik langsung menemui keluarga korban dan mengawasi betul korban yang dirawat dibawa ke rumah sakit Pertamina. Ini sebuah tindakan tepat yang diambil seorang pemimpin. Bukan hanya sekedar memerintah atau terima beres di akhir. Tapi Erik memilih untuk turun ke bawah, ikut terlibat segala prosesnya dan membantu meringankan trauma para korban. Ini loh, bagusnya pemimpin itu memang kayak gitu. Gak cuma ngomong doang, dia turun langsung. Nah, kemudian Erick Thohir berani mengambil keputusan besar untuk memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke tanah milik PT Pelindo untuk melindungi masyarakat dan tidak terjadi insiden serupa. Maksudnya sekarang deponya lah dipindah. Gitu. Mungkin itu. Alasannya Erick Thohir yang tahu. Karena biar nggak ada kejadian gitu lagi. Erick Thohir memilih jalan tengah untuk mengatasi konflik. Lagi-lagi rakyat yang dipikirkan. Luar biasa. Meski rencana keputusan itu dinilai aneh dan tidak mengindahkan suara netizen. Mungkin Erick Thohir punya alasan kuat kenapa ada rencana itu, yaitu memindahkan depo. Memang kualitas seorang pemimpin itu dinilai juga dari cara dia mengambil keputusan yang nggak populer. Jadi nggak semua keputusannya itu menyenangkan 1-2 orang. Pasti ada sesuatu yang dipikirkan kenapa kemudian sampai deponya yang digeser. Nah, sebelum melakukan kunjungan, ia menegaskan akan memecat Direktur Pertamina yang bertanggung jawab mengelola depo Pelumpang. Bayangkan, kerja cepat Erik ini terbukti pada 8 Maret, hari ini, dengan memecat salah satu Direktur Pertamina. Yaitu Direktur Penunjang Bisnis, namanya Kang Deddy Sunardi. Hal ini resmi dikonfirmasi ya. Tadi kalau nggak salah tuh, Pak Fajar Joko Santoso itu, ya sebut saja humasnya lah, dia mengiyakan. Kena loh. Mungkin karena kerjanya nggak bagus ya, jadi pecat. Erick Thohir itu memang punya mentalitas kerja yang responsif sih menurut saya. Responsif, gercep, satset. Nah itu Erick Thohir. Dia pernah mencopot direksi Pertamina yang tidak bekerja dengan optimal. Nah soal tragedi Pelumpang ini, Erick tuh bilang begini kira-kira kemarin tuh. Direksi Pertamina kan pernah saya copot, tapi kalau perlu saya copot lagi. Iya saya copot lagi katanya. Mencopot bagi Erik itu adalah konsekuensi jika seorang direktur Pertamina tidak bekerja dengan baik. Artinya ia selalu memantau, mengawasi dengan teliti seluruh kerja dari para petinggi Pertamina. Ya memang kan karena dia Menteri BUMN, Pertamina kan jelas di bawah tanggung jawab dia. Nah selain sigap memantau kerja petinggi Pertamina, Erik ini ternyata juga minta seluruh BUMN untuk segera membentuk tim manajemen risiko bisnis. Mitigasi menjadi hal penting. Ya, jadi kalau ada yang mengancam ada tragedi seperti Pelumpang ini, kemudian mitigasi kan menjadi hal yang penting. Nyawa dan korban dari sebuah kecerobohan untuk mengelola depo sebetulnya bisa dihindari. Kecelakaan kerja dan kejadian semacamnya nggak boleh terulang lagi. Nah, nggak ada basa-basinya Erick Thohir ini, to the point, langsung menyelesaikan persoalan tepat pada akar masalahnya. Langsung terlibat dengan rakyat di lapangan, hingga sigap merombak birokrasi. Emang ya kelihatan ya kualitas ideal jadi seorang pemimpin dari generasi muda ya khususnya. Kalau generasi tua mungkin ada seperti Pak Prabowo itu kan masuknya generasi tua. Nah kalau generasi mudanya ya Erick Thohir lah salah satunya yang terbaik menurut saya. Karena kecepatan dan ketegasan Erick Thohir memang harus diapresiasi sebagai pemimpin. Minimal pemimpin di BUMN bertanggung jawab dan berani memberikan solusi konkret. Menurut saya sih ya, kalau dia mau, bisa saja dia maju di Pilpres 2024 nanti. Bukan Pertamina saja yang berhasil Erik benahi loh. Tapi juga BUMN lainnya terbukti berjaya. Dari segi keuntungan dan sistem kerja, BUMN makin membaik. Dan kita juga harus apresiasi, nggak bisa kita tutup mata. Itu adalah berkat sentuhan tangan Erick Thohir dalam mengembangkan perusahaan negara. Bangsa ini besar dengan tantangan yang sangat kompleks. Abad 21 ini bangsa kita akan menghadapi berbagai permasalahan besar loh. Apalagi dengan berbagai tantangan skala global. Maka ini saatnya kita membutuhkan pemimpin yang sigap, berani, punya ide pembaruan, dan sanggup menyelami keluhan masyarakat. Kasus Pelumpang ini jadi pelajaran banget bagi kita. Jadi pelajaran besar bagi BUMN juga untuk terus bebenah, untuk bertransformasi lebih baik dalam melayani rakyat. Mengetahui hal itu, Erick Thohir mengambil sikap untuk bekerja cepat.
menangani masalah kebakaran pelumpang. Biar nggak makin melebar isunya juga. Dan yang seperti ini dibutuhkan pemimpin sigap karena Indonesia memiliki lapisan masalah yang beragam. Kesigapan memang jadi faktor yang sangat penting. Selain itu, menuntaskan masalah hingga akarnya perlu dilakukan dengan turun langsung, misalnya ke pedesaan, ke pedalaman, ke pemukiman padat penduduk, hingga lokasi-lokasi yang jauh. Bukan cuma sekedar terima beres di akhir. Lalu naik jabatan, enak banget. Sedang kerjanya cuma lapor. Bukan begitu. Memahami hati rakyat adalah modal terpenting menjadi seorang pemimpin, bos. Ini mengingatkan kita pada sosok seperti Bung Karno muda yang turun ke sawah untuk bertemu petani tertindas. Hatta yang menjadi guru tanpa digaji bagi anak-anak di Banda Neira. Dan para bapak ibu pendiri bangsa yang selalu mengutamakan rakyat. Saya harus sampaikan, Erick Thohir kali ini memang kerja luar biasa. Gaspol, Pak! Itu tadi mindset saya untuk Main TV, bukan main.